Terima kasih Anda masih bersama CNN Indonesia Connected. Hadirnya juru bahasa isyarat dalam siaran debat Capres-Cawapres adalah wujud pemenuhan hak atas informasi bagi penyandang disabilitas. Namun tahukah Anda menjadi juru bahasa isyarat ternyata bukan hal yang mudah? Selain kemampuan bahasa, juru bahasa juga harus berpengetahuan luas untuk dapat memahami dan juga menyampaikan isi pesan dengan akurat. Tidak hanya menerjemahkan isi pesan dengan cepat dan tepat, juru bahasa isyarat juga harus mampu menerjemahkan ekspresi. Menjadi juru bahasa adalah sebuah proses yang kompleks. Juru bahasa biasanya harus mempelajari dahulu topik yang akan dibahas. Daya ingat dan juga konsentrasi tinggi juga merupakan salah satu kriteria yang harus dimiliki juru bahasa ideal. Seperti profesi lainnya, juru bahasa isyarat dalam debat calon presiden harus patuh kepada kode etik. Wujudnya adalah dengan bersumpah menjaga netralitas dan mengenakan baju hitam sebagai standar internasional kostum juru bahasa isyarat. Terkait hal ini langsung saja kita ngobrol-ngobrol karena sudah hadir di studio Santi Sugiarto dan juga Sonia Maramis. Ini yang wajahnya sering kita lihat nih yang pasti ya di sudut layar televisi sebagai juru bahasa isyarat nih. Selamat malam. Selamat malam. Selamat malam gimana? Selamat malam. Selamat malam. Oke, nih saya udah belajar ini ya bahasa isyarat mulai ya. Nah, tapi sebelum kita belajar lagi bahasa isyarat begitu mungkin bisa diceritain dulu. Mungkin dari Mbak Sonia dulu ya. Belajar pertama kali bahasa isyarat kapan dan sesusah apa sih? Saya dulu nih, yang muda dulu ya. Oke. Awalnya saya belajar bahasa isyarat tahun 2011, itu karena saya tidak sengaja ya ada kecelakaan, saya jatuh dari motor menyebabkan patah tulang di kaki saya sebelah kiri. Hal itu buat saya terpuruk gitu loh, karena saya penyembuhannya cukup lama dan harus berada di kursi roda, sehingga saat itu dari tante saya bilang kan, daripada di rumah aja dan kamu merasa terpuruk, saya ajak kamu ke perkumpulan disabilitas. Jadi kamu ya sekalian aja kalau kamu merasa kamu udah nggak bisa jalan, anggap aja, pikir aja kamu udah nggak bisa jalan, yuk kita ke perkumpulan disabilitas. Disitulah saya lihat, teman-teman disabilitas semua dengan keadaan mereka seperti itu, mereka dapat memaksimalkan apa yang mereka miliki. Wow. Pikir dong, terus apa yang saya bisa berikan ke mereka. Dari situlah saya mulai belajar bahasa isyarat. Oh, dan itu butuh waktu berapa lama tuh Mbak Sonia? Waktu itu tahun 2011, karena jumlah juru bahasa isyaratnya masih sedikit, tidak sebanyak sekarang. Sekarang aja juga masih sedikit sih hitungannya ya, apalagi 2011. Itu saya 3 bulan belajar, guru tuli saya langsung ajak saya ke seminar. Gitu. Waktu tahun 2011 itu banyak seminar dari LSM luar gitu. Nah terus ya udah saya bantuin lah di situ. Oh, wow. Dengan kursi roda loh. Dengan kursi roda ya, sampai akhirnya menetap begitu ya bahasa isyarat itu sampai sekarang begitu. Awalnya mual-mual itu waktu tugas ya, pusing kepala, mual. Aduh, terus. Kenapa tuh mual-mualnya? Karena tegang? Karena pertama gini, kalau kita orang dengar, biasa kan informasi kita dengar. Kemudian kalau ini kita sebagai juru bahasa isyarat, informasi diterima di belakang kepala, kita langsung visualisasikan dengan bahasa isyarat. Itu kalau tidak terbiasa penuh banget kayaknya, karena kita kan harus cepat kan, dengar, bunyi masuk, perintah untuk memvisualisasikan dalam bahasa isyaratnya. Wah, pernah lupa nggak itu? Pernah lupa nggak kira-kira? Pernah lah ya. Pernah ya? Salah dengar pernah gitu kan, lupa ya pernah. Tapi tetap aja harus dijalani begitu ya. Itulah fungsinya kalau kita tugas dalam satu tim, itu ada 2 juru bahasa isyarat dan 1 guru tuli. Oh, gunanya apa? Jadi kalau udah tahu nih gelagat, kayaknya mau lupa dia. Langsung mengisyaratkan yang benar seperti apa. Oh, gitu. Jadi ada teamwork juga di situ betul. ya. Kalau Mbak Santi, pengalamannya bagaimana pertama kali? Pengalaman pertama kali itu lebih sadis lagi itu. Sebetulnya waktu saya belajar, ya belum pede ya pastinya ya. Lalu guru tuli saya juga bilang, ini ada acara seminar, kamu bisa. Saya masih ragu-ragu saya bisa atau enggak ya. Tapi oke, I go ahead ya. Terus saya langsung di acara seminar atau konferensi ASEAN. Waktu itu deg-degan ya. Udah. Katanya pertama kali yang melihat saya di situ, itu muka saya serius banget dan kaku banget waktu itu. Habis bayangin, saya langsung di depan audiensnya itu juga banyak orang dari wakil-wakil dari luar negeri kan. Itu dalam bahasa Inggris ya itu ya? Ada yang campur, ada yang bahasa Inggris gitu. Jadi kadang-kadang kalau misalnya, kalau di sini
kan kalau seminar ada penerjemah dari Inggris ke Indonesia, nggak masalah. Tapi kalau kita udah keluar negeri, itu kan langsung dari Inggris kita terjemahkan pakai isyarat Indonesia. Jadi dari bahasa Inggris ke bahasa Indonesia langsung keluarnya isyarat Indonesia, hitungan detik. Dan itu butuh dijelaskan juga nih untuk orang-orang orang awam di rumah, termasuk saya juga, bahwa bahasa isyarat itu berarti berbeda-beda setiap negara atau bagaimana? Enggak, dia bukan universal. Tidak universal ya? Gitu. Jadi pasti berbeda-beda setiap negara. Karena dipengaruhi dari budayanya gitu loh. Masing-masing karena bahasa sendiri kan juga mengikat dalam satu budaya kan. Demikian juga bahasa isyarat. Sama gitu. Jadi kalau di Indonesia budaya misalnya contoh makan ya kan. Makan itu kita begini nih. Karena banyak yang makan pakai tangan. Begitu kita di Amerika dia begini. Pakai spoon, pakai fork gitu kan. Nah, sintaksnya adalah sesuatu masuk ke dalam mulut. Gitu. Wah, luar biasa. Ini jadi memang berarti bukan kata per kata, tapi lebih ke konsepnya begitu ya? Iya. Makanya interpretasi kan? Interpretasi, jadi bukan translation gitu ya? Oke. Nah ini kalau misalnya kejadian seru nih, mungkin ada cerita yang paling diinget, mungkin Mbak Santi dulu. Kalau saya pernah waktu di acara debat pilkada, kita kan kalau kerja selalu tim. Jadi saya lalu ada tandem, lalu kita selalu diawasi oleh seorang tuli. Selalu ya, karena beliau adalah penasihat tuli kita. Meskipun kita di sini setiap pagi itu selalu ada tulinya. Gitu. Jadi dia yang awasin. Jadi kalau cerita yang lucu waktu debat pilkada itu di salah satu TV swasta itu untungnya ada tandem karena begitu bergeraknya mungkin semangat banget gitu, kursi saya miring. Jadi kru TV sudah bilang itu duduknya miring, tapi saya mesti gimana gitu ya. Akhirnya tandem saya itu harus jongkok ke bawah, jangan sampai kelihatan. Dia dorong itu kursi pakai kaki. Gitu. Banyak lah ya hal-hal kecil-kecil seperti itu. Jadi kadang-kadang kalau kita lupa satu isyarat, contoh kan ada nama kota, nama negara gitu. Jadi kalau kita lupa isyarat nama kota itu kita eja. Ya. Tapi sambil eja itu kita main dengan kaki, minta tolong tandem kita tanyakan ke orang tulinya. Contohnya saya lupa isyarat kota Bogor, lalu kaki saya ya akan saya hentak-hentakan, lalu kayak di depan TV kita tetap kayaknya senyum, tapi saya bicara gitu, kota Bogor dong gitu. Lalu nanti dia TikTok, nanti mata saya tinggal lihat gitu. Wow, gitu. luar biasa. Behind the scene-nya banyak sekali. Banyak sekali. Kalau untuk Mbak Sonia mungkin ada yang paling diingat? Sebelumnya tadi kita sempat menggunakan kata tuli ya, karena pemirsa pikir aduh tuli. Teman-teman tuli yang suka dipanggil tuli daripada tunarungu gitu loh. Teman-teman tuli. Supaya nggak salah paham dulu. Kalau saya pengalamannya itu masalah teknis sih sebenarnya, alat gitu kan. Karena kita bekerjanya berdasarkan suara kan. Berarti kita ada alat bantu kita dengar. Kadang-kadang soundnya nggak bagus nih. Dia tahu-tahu keras sendiri. Buat, aduh bagaimana ini ya, sakit sekali telinganya kan. Bodoh amat, satu aja udah nyesat. Kayak gitulah. Dan itu harus bermain dengan insting begitu ya? Di sini tuh udah gemuruh banget kan. Karena andalan kita kan cuma pendengaran alatnya ini kan. Iya, betul. Gitu. Wah, ini luar biasa ya. Sepertinya kita harus jeda dulu, walaupun ngobrol-ngobrol udah mulai seru nih. Saya mau belajar lebih dalam lagi, jangan kemana-mana, tetap di CNN Indonesia Connected. Tapi mungkin teaser bagaimana nih caranya untuk bilang jangan kemana-mana, tetaplah bersama kami. Tetaplah di sini. Oke. Terima kasih Anda masih bersama kami dan kini saya punya cuplikan video bagaimana kalau para juru bahasa isyarat ini di balik layar membunuh kesepian saat menunggu bertugas kembali, dan video ini ternyata sempat viral beberapa waktu yang lalu. Wah, itu dia, ternyata pelakunya ada di sini. Mbak Sonia, dan ternyata yang merekam Mbak Santi ya. Iya, saya yang rekam. Ini boleh cerita ini gimana nih ceritanya bisa sampai viral seperti ini? Bagaimana? Dia ada penjahatnya soalnya, dia kan yang merekam. Ini yang merekam ya? Nggak, saya rekam, lalu kan wadah
penerjemah bahasa isyarat kita yang namanya Inasli itu kan punya akun Twitter. Dan lalu dia masukkan ke dalam akun Twitter itu. Ternyata responnya Luar biasa. luar biasa gitu. Tapi waktu itu Mbak Sonya lagi apa? Lagi iseng-iseng aja kah? Atau Jadi- itu adalah suatu trik agar Mbak Sonya mungkin lebih santai Iya, saat break begitu? Jadi kan begini, kita tuh kalau tugas tuh kan penuh banget ya, kepalanya kan penuh banget. Terus tahu-tahu ada penyanyi, nyanyiin lagu itu gitu kan. Ya sudah, karena ada Pak Agus juga. Pak Agus itu adalah penasehat isyarat tuli. Supaya Pak Agus tahu ini ada lagu, kita senang-senang dulu ya, rilis stres dulu ya. Ya sudah kita nyanyiin sama-sama. Dua-duanya. Bu Santi rekam, Pak Agusnya juga rekam. Oh, ngerekam juga. Jadi kalau di Twitternya Inasli itu ada jilid 1, jilid 2 tuh Oh, rekamannya. ada 2 jilid ya, luar biasa. Nah ini kalau saya lihat gerakan-gerakannya juga sebenarnya sesuai dengan bahasa isyarat itu. Ya jadi kalau kita Mengikuti untuk, lirik begitu ya? Untuk isyarat lagu gitu kan, itu beda dengan kita percakapan biasa karena kita mengikuti ritme juga kan. Jadi kalau orang-orang lihat kadang-kadang ada yang bilang kayaknya lebay banget ya, gitu kan. Tapi itu visual yang terlihat gitu loh. Sebenarnya itu visual yang terlihat. Jadi memang ekspresi dan juga suasana istilahnya ya, Iya, suasana yang ada di dalam lagu itu juga harus Iya. diekspresikan begitu ya. Even itu beatnya ya. Kayak Oke. aku ada gerakan Boleh- begini. boleh mungkin dicobain tek, tek, sedikit? tek, itu karena lagunya kan deg 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 deg. Hmm. Gitu. Nggak mungkin lagunya deg 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 cuma kan nggak nyampe kan bahwa tuh. Jadi teman-teman tuli juga ada- bisa menikmati. Ya. Mungkin ini kayaknya lagunya asik gitu ya. Ya. Mungkin bisa dicobain kayak gimana sih? Ih, nggak ada lagunya kali. Nggak ada lagunya ya? Harus ada Kreatif lagunya aja. baru bisa Iya. joget gitu ya. Nggak bisa kedengeran sedikit? Lagunya sesuai dengan video ini? Nggak ya? Nggak kedengeran? Oke. Nah, kalau misalnya tadi kan berbicara soal video musik begitu ya, yang happy-happy. Nanti ini ada lagu? Nah, gimana mungkin? Mungkin sekarang bisa duet. Kasih keras sedikit. Kasih keras sedikit. Iya, yang paling ahlinya. Nah, kedengeran. Iya, Ini mungkin bisa ahlinya, duet yang iya. sekarang. Nah ini ho ah ho eh. Kenapa? Oke. Karena ada suara kan ho ah ho eh gitu. Ini nangis Ini sampai nangis. sampai keluar darah putihnya lah gitu kan. Baru sayang. Baru saya. Apa? Kamu dengar. Tuh gitu. Oh, wah. Kan hatinya yang paling dalam. Jadi angkat dia punya hati. Oke. Jadi ini juga sebenarnya cukup kompleks ya. Lagunya harus ketahuan seru, tapi sebenarnya liriknya itu sedih gitu ya. Iya. Wow, kompleks sekali. Nah ini kalau tadi video musik yang happy-happy, kalau nanti ini kan debat capres-cawapres. Itu persiapannya itu kayak gimana tuh? Kalau untuk debat ya, Hmm. untuk debat biasanya kita harus tahu topiknya dulu. Oke, jadi memang Gitu. pelajari dulu. Kalau saya pribadi, saya misalnya waktu yang debat yang terakhir itu kan kita dapat ideologi, pertahanan, ketahanan, terus hubungan internasional. Saya browsing selama ini Presiden Jokowi itu sudah mencapai apa saja untuk hubungan internasional. Itu saya pelajarin dulu, gitu. Lalu ideologi dan sebagainya itu kita pelajarin dulu. Karena rasanya ancang-ancang siap. kalau nanti sampai keluar saat Ya, debat itu. gitu ya. betul. Oke, nah ini juga tadi kita waktu break ngobrol-ngobrol bahwa kalau tokoh-tokoh itu ada bahasa isyaratnya tersendiri, itu bagaimana prosesnya itu bahasanya? Itu dari teman-teman tuli. Oh, Dari iya. teman-teman tuli yang kasih isyaratnya ke kita gitu. Mungkin bisa beberapa contoh kalau Pak Prabowo seperti apa? Oke, kalau Gitu. Pak Jokowi, Ye. oke, jadi itu prosesnya adalah dari teman-teman tuli Iya, itu sendiri iya, saat atas tuli. tahu misalnya sosok yang sedang diperbincangkan siapa Iya. dan akhirnya diberitahukan kepada para interpreter ini ya. Sebab kalau kita harus eja, tiap kali menyebutkan nama itu kita eja kan kelamaan. Jadi kita langsung aja pakai isyaratnya. Ya masing-masing Gitu. kita juga punya nama isyarat, nama panggilan dari teman-teman tuli kayak saya Sonya. Pakai begini kenapa nih? Saya tuh suka ngomong gitu kan. Ini Kalau Tante saya Santi ini, gini. karena ini saya. Itu yang kasih Oke. juga orang tuli, bukan saya sendiri. Oke, jadi Gitu. tadi sekali lagi kalau Pak Prabowo gimana tadi? Begini, P lalu begini. gini. Lalu Pak Jokowi begitu. Oke, wah udah belajar yang lain lagi. Ya. Nah, kali ini saya ada cuplikan video lagi nih saat Capres 01 dan 02 berpidato. Mbak Santi menerjemahkan Pak Jokowi dan Mbak Sonya menerjemahkan Pak Prabowo. Oh, iya. menjelang referendum
Masyarakat selalu dijejali. Masyarakat selalu dijejali dengan hal yang negatif. Pesimisme. Bisa mungkin coba Mbak Santi terjemahin. Hasutan-hasutan kebencian. Hasutan-hasutan fitnah. Benar nggak? Benar. Saya tidak jangan terpengaruh oleh hal seperti itu. Setuju? Kita semuanya harus optimis bahwa Indonesia akan maju dan akan menjadi negara maju. Setuju? Kau yang ada di tentara, di polisi yang masih Apa dia aktif, bilang? Kau tentara polisi. ingat, kau adalah tentara rakyat. Kau adalah polisinya rakyat. Seluruh rakyat Indonesia. Kau tidak boleh mengabdi kepada segelintir orang. Apalagi kau membela antek-antek asing. Luar negeri. Apalagi kau bela-bela antek asing. Luar negeri. Wah, saya jadi nggak sabar Itu bukan contoh. hanya nunggu debat capres-cawapresnya aja, tapi pengen melihat juga ini Mbak Santi dan Mbak Sonia kayak gimana nanti ya. Itu Iya. juga, itu contohnya tadi saya lihat kalau energinya juga harus dibangun gitu Ekspresi ya. suaranya. Jadi Oke. dari dia punya karakter suara berapi-api. Kalau berapi-api tadi Pak Prabowo berapi-api, terus saya cuma diam. Kalau dari antek-antek keluar, nggak dapet kan. Jadi di sini harus kelihatan Oke. bahwa oke, intonasinya mewakili dari kita punya ekspresi gitu. Dan tadi kalau Pak Jokowi gimana? Kalau Pak Jokowi kan lebih kalem. Oke. Kita harus mengikuti agak kalem. Jangan terus Pak Jokowi agak kalem terus kita seperti Berapi-api berapi-api. gitu Nanti ya. orang kaget kan. Padahal kan kelihatan dari ekspresinya. Oke, jadi sebenarnya kalau kita menginterpretasikan orang yang sedang marah, yang sedang sedih, yang sedang kalem juga itu pasti Iya. berbeda-beda begitu ya. Oh wow, itu prosesnya berapa tahun tuh untuk bisa jadi ahli yang bisa tanpa istilahnya tanda kutip tanpa mikir deh langsung. Ahli sih enggak ya, kita kan masih belajar gitu. Kita masih, sampai sekarang juga kita masih latihan sama guru tuli kami. Tergantung berapa seringnya kita ketemu dengan orang tuli, kita interaksi dengan orang tuli, otomatis kan jadi kita terbiasa ya. Jadi kalau marah gitu kita nggak boleh hanya marah. Gitu. Harus tunjukkan ekspresinya. Oh sedih, kasihan, harus begitu. Oke. Gitu. Oke, luar biasa. Nah ini untuk tips-tips, bukan tips-tips ya, tapi persiapan yang dilakukan untuk menjelang debat capres-cawapres ke depannya ini apa? Mungkin dari Mbak Sonia dulu. Kalau kita kebetulan untuk ini bukan giliran kita ya, tapi kalau tipsnya kita menghadapi apapun tugas sebagai juru bahasa isyarat, pertama kali kita harus punya wawasan yang luas. Sebisa mungkin kita tahu dulu apa yang mau diberitakan gitu kan, ada referensinya. Kedua siapkan tenaga, energinya harus prima dulu. Itu ya, Iya. karena juga harus ekspresif Iya, juga itu biasanya ya. kalau udah mau acara besar gitu, kita jaga kesehatan. Hmm. Makan jangan sembarangan gitu. Kalau bisa cukup tidur, karena itu akan mempengaruhi pada saat nanti kita tampil. Biar ekspresinya juga tepat, jangan Iya. sampai karena kita lagi lemas Iya, betul. untuk menginterpretasikan yang semangat malah jadi Iya, kurang betul. begitu Iya, ya. betul. Oke, terima kasih banyak Mbak Santi dan Mbak Sama-sama. Sonia atas Terima kehadiran kasih. Anda di CNN Indonesia Terima kasih. Connected.